mereka berjualan di memenuhi jalan dan menghalangi pintu masuk, pintu keluar masuk warga, juga arus lalu lintas. Untuk di menara itu kan yang mobil yang boleh diperbolehkan adalah yang penghuni aja kesusahan untuk masuk, apalagi untuk kenyamanan wisatawan berziarah. Seperti yang kita saksikan tadi, jalur menara yang 6 meter, sisa 6 tegel. Sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2017 bahwa di kawasan menara ada zona merah untuk berjalan pedagang kaki lima, sehingga kami mulai untuk menertibkan di zona larangan, zona merah di PKL itu, di menara itu, terkait dengan juga aduan dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan adanya banyaknya PKL yang tidak tertib, sehingga kami harus melakukan pembinaan atau sosialisasi untuk penertiban tersebut. Jadi dari dinas kami sifatnya adalah pembinaan, sifat sosialisasi, mensosialisasikan terkait larangan berjualan di kawasan menara maupun di yang termasuk di zona merah tersebut. Ketidaktertiban para PKL ini apa Pak yang disebut dilaporkan kepada Disdak ini Pak? Seperti mereka berjualan di memenuhi jalan dan menghalangi pintu masuk, pintu keluar masuk warga, juga arus lalu lintas. Untuk di menara itu kan yang mobil yang boleh diperbolehkan adalah yang penghuni aja kesusahan untuk masuk, apalagi untuk kenyamanan wisatawan berziarah. Seperti yang kita saksikan tadi, jalur menara yang 6 meter, sisa 6 tegel yang sudah kita hitung sendiri dengan tadi kita saksikan ini tinggal 6 tegel. Itu jelas berpengaruh terhadap kenyamanan dalam berlalu lintas, baik keselamatannya juga sangat berbahaya. Itu sepanjang berapa meter sih Pak untuk di kawasan zona merah itu Pak? Dan ada berapa pedagang PKL yang ada di sana? Nanti teknis sama Kapit PKL, kami untuk teknis jumlah pedagang kami belum megang data ada di Kapit PKL. Fungsi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kami bersifat pembinaan, sosialisasi. Setelah kami sosialisasikan, langkah pertama teguran 1, teguran 2, teguran 3, nanti kami serahkan ke PPP untuk dalam penegakan perda, karena fungsi penegakan perda ada di Satpol PP. Rencananya kapan itu Pak? Malam ini ada sosialisasi terhadap pedagang. Sosialisasi pertama berbentuk spanduk yang telah kita pasang, yang panjangan juga sudah mengetahui. Kapan itu Pak pemasangan spanduk? Oh kemarin itu sosialisasi pertama, sosialisasi bentuk sosialisasi pasif dengan pemasangan spanduk, nanti sosialisasi aktif dengan mendatangi masing-masing pedagang malam ini. Sosialisasi kita lakukan beberapa kali, habis itu apabila masih membandel kita ada lakukan teguran 1, teguran 2, teguran 3. Kalau masih membandel kita serahkan ke Satpol PP sebagai penegak perda. Tapi dari pihak pedagang ya sebenarnya manut Pak, ngikut saja aturannya. Tapi paling enggak pihak pedagang seperti kita kan pedagang kecil Pak, pedagang PKL yang berarti ambil keuntungan dikit-dikit lah, paling enggak dirangkul, dikasih pembinaan, dikasih solusi. Syukur-syukur kita dikasih tempat untuk melakukan jualan kita. Pak, tahu jenengan untuk larangan ini diberlakukan kapan Pak? Ada tulisan di sana itu Pak, spanduk itu? Tulisan
sini kita memang ini salah dalam perjalanan. Tapi yang kita yang dari sini itu warga kita itu minta izin sama yang punya rumah. Jadinya kita nggak semata-mata melompati jalan. Kalau kita dilihat yang dari sana itu kan ada pulau, tempat itu yang punya rumah. Kita kan harus ke sini. Seandainya kita ditertibkan ya mau. Kita bikin akhirnya sampai dapat itu ke sini, ini maju ke timur seandainya kita gitu. Pokoknya ya. Sudah lama tapi Pak? Kalau di sini 2000 corona itu 2019. Tapi asli Kudus nggak Pak? Asli Kudus. Sebenarnya sudah tahu belum Pak kalau di sini itu katanya zona merah gitu Pak? Sebenarnya tahu, tapi waktu itu kan kita PKL waktu itu kan waktu ada corona. Kita kan bingung Pak, kita pusing. Kita cari akal solusi, cari tambah-tambah buat terus kita kan otomatis kan yang namanya pedagang kan cari tempat yang ramai. Apalagi ini kan kita makamnya Basman Kudus. Seandainya kita kan jualan di sini sambil katanya sih anak betah lah. Oh, entah. Biarpun jualan di sini latihannya dikit, insya Allah kan hatinya aman, terang, ayem.